أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب أسلم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita. Mana yang akan datang? Wa ahsanu ma yu'azza bihi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsanu ma yu'azza bihi ma rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala. Dan sebaik-baik apa yang diucapkan saat ta'ziyah, perbuatan atau cara kita bertakziah, ini termasuk yang paling bagusnya perbuatan atau ucapan yang kita buat, kita lakukan saat kita bertakziah. Apa yang kami riwayatkan di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dia berkata, أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت. Mengutus atau mengirim oleh salah seorang putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya, kepada Nabi. Jadi maksudnya salah seorang putri Nabi mengutus utusan ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tad'uhu, memanggilnya, mengundangnya. Jadi utusan dari putri Nabi ini datang ke rumah baginda Nabi untuk mengundang Nabi supaya datang ke rumah putrinya itu, membawa Nabi supaya datang ke rumah putrinya tersebut, sambil mengucapkan wa tukhbiruhu, dan menyampaikan kabar anna sabiyan laha, bahwa anaknya, anak putri Nabi, au ibnan, atau anak laki-laki. Ya, jadi maksudnya putri Nabi
mengutus seorang utusan berjumpa kepada Nabi untuk menyampaikan kabar bahwa anak putri Nabi itu berarti siapa Nabi? Cucunya. Bahwasannya cucu Nabi fil mauti, sedang menjelang kematian. Jadi mau menyampaikan kabar kalau cucu Nabi sedang menghadapi kematian, menjelang kematiannya. Ya. Itu kabarnya yang disampaikan kepada Nabi. Berarti jarak rumah putri Nabi dengan Nabi mungkin jauh. Ya. Jadi anak-anaknya sakit, ya, atau cucu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit, sudah sakit parah, ya. Sudah nampaknya ini akan menghembuskan nafas terakhirnya. Itu dijemputlah Nabi kita ke rumahnya, ya, dijemput ke rumah Nabi. Maka apa yang dijawab oleh Nabi? Faqala, maka dia berkata, lirrasuli, bagi utusan yang diutus tadinya, bukan rasul Nabi, bukan, ya, rasul di situ utusan. Jadi Nabi bilang sama utusannya ini tadi, utusan putrinya ini tadi, apa kata Nabi? Irji' ilaiha, pulanglah kau ke rumahnya. Ya. Fa'akhbirha, maka sampaikan kepada dia di sini berarti putri Nabi. Sampaikan kepada dia, sampaikan kepada putriku, anna lillahi ta'ala ma akhadha, bahwa milik Allah lah apa yang dia ambil. Sampaikan kepada putriku, kata Nabi, bahwasanya yang diambil oleh Allah itu adalah milik Allah. Yang diambil oleh Allah adalah milik Allah. Anna lillahi ta'ala ma akhadha walahu ma a'ta, dan punya Allah jugalah apa yang dia berikan. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan tiap-tiap sesuatu di sisinya ada batas tertentu. Bi ajalin musamma, ada ajal yang telah ditentukan, ada batasnya. Jadi ini nasihat Nabi kepada putrinya yang sedang berbelasungkawa, yang sedang bersedih. Kata Nabi, yang diambil Allah itu punya Allah, bukan punyamu. Yang Allah berikan kepadamu itu juga punya Allah, bukan jadi hak milikmu. Semua yang Allah berikan kepadamu itu ada batasnya. Ya, Allah kasih kita harta, ada batasnya. Sampai kapanlah harta itu sama kita? Allah kasih kepada kita keluarga, ada batasnya. Sampai kapanlah kita hidup bersama keluarga itu? Begitulah seterusnya. Ya. Famurha, maka perintahkanlah kepada dia, fal tasbur wal tahtasib, hendaklah dia sabar dan hendaklah dia mengharapkan ridha, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara tamamal hadithi, dan dia pun menyebutkan sempurnanya hadis. Jadi intinya adalah Nabi mengingatkan kepada putrinya yang anaknya sedang meninggal dunia itu untuk bersabar. Bahwasannya anak yang dia cintai itu titipan, bukan punya dia. Jadi kalau diambil oleh Allah, Allah bukan mengambil punya kita, tapi mengambil milik Allah sendiri, bukan punya kita. Ya. Jadi sabarlah, kata Nabi kita. Jadi ini termasuk yang paling bagus kita bacakan saat ada orang meninggal dunia. Ya, ucapan takziah yang kita ucapkan ini ada kapur.
Ambil dulu kapur gimana? Biar gue tuliskan. Ya. Anna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Oke, lanjut. Qultu, aku katakan, yaitu Imam Nawawi membahas hadis ini, fahadzal hadithu min a'zami qawa'idil islami al-mustamilati ala muhimmatin katsiratin min usulid dini wa furu'ihi wal adabi was sabri ala an-nawazil kulliha والهموم والأسقام وغير ذلك من الأعراض. فهذا الحديث maka hadis ini min a'zami qawaidil islami, termasuk dari yang paling besar, kaidah paling besar, kaidah paling agung di dalam Islam. Kenapa? Al-mustamilati ala muhimmatin katsiratin, yang mencakup atau meliputi atas poin-poin penting yang banyak, min usuliddin, dari usul agama, dasar-dasar atau pondasi-pondasi agama. Syukran. Wa furu'ihi, dan furu'nya, wal adabi, dan adab, was sabri, dan sabar, ala nawazili kulliha, atas musibah-musibah semuanya. Jadi hadis ini mencakup banyak hal tentang usuluddin dan furu', cabang-cabangnya, tentang adab. Ya, mana adabnya? Ya, adabnya tadi ketika kita dapat kabar bahwasanya ada orang meninggal dunia, kita bertakziah. Salah satu bertakziah tadi dengan menghiburnya, mendoakannya, mengucapkan kata-kata yang membuat ringan beban yang sedang dia hadapi. Ya. Dan sabar atas musibah yang menimpanya. Wal humum ini apa namanya? Kesusahan. Ya, kesusahan. Wal asqam, penyakit, sabar atas musibah, sabar atas kesusahan, sabar atas penyakit, wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu, minal a'radi, dari hal-hal yang berat, yang yang susah. Wa makna inna lillahi ta'ala ma akhadha, dan makna inna lillahi ta'ala ma akhadha ini dijelaskan sama Imam An-Nawawi tentang doa yang dia baca. Apa doanya? Inna lillahi ta'ala ma akhadha. Terus walahu ma aqta. Terus wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Bi ajalim musamma. Ya, ini mau dijelaskan sama Imam An-Nawawi. Apa makna inna lillahi ta'ala ma akhadha? Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala, ma akhadha, apa-apa yang dia ambil. Maksud yang dia ambil itu, yang dulunya kita merasa memiliki, ini punya saya, ini punyaku ini. Nah, jadi diambil sama Allah. Jadi yang diambil itu sebenarnya bukan punya kita, tapi punya Allah. Annal alama kullahu
milkun lillahi ta'ala. Bahwasanya alam semuanya itu adalah milik Allah Ta'ala. Jadi alam ini semuanya, semua yang ada di alam ini, di langit, di bumi, ya, di hutan, di laut, ya, semuanya itu adalah milik Allah. Falam ya'khudh ma huwa lakum, maka dia tidak mengambil apa yang punya kamu. Bal akhadha ma huwa lahu indakum, tapi dia hanya mengambil apa yang punya dia, yang ada bersamamu. Punya dia, punya Allah, tapi ada sama kita. Fi ma'nal 'ariyati, dengan makna titipan. Jadi ada sama kita bukan berarti punya kita, tapi Allah titipkan sama kita. Ibarat apa namanya, tukang parkir. Tukang parkir tahu? Tukang parkir tahu ya. Banyak kalau hari Sabtu tengok di Pasar Rao, ya, di pinggir jalan itu kan banyak parkir Honda, ya, banyak parkir, ya, yang menjaganya satu baris ini satu orang. Ada mungkin sekitar 50 Honda yang dia jaga. Nah, pertanyaannya, 50 Honda yang dia jaga di tempat parkir itu punya dia atau tidak? Tidak. Jadi kalau datang orang yang punya Honda tadi, lalu dia ambil Honda itu, kira-kira tukang parkir boleh marah atau enggak? Enggak boleh lah. Kenapa? Kenapa enggak boleh marah? Karena yang punya Honda yang mengambilnya. Tukang parkir bukan punya Honda. Jadi begitulah kira-kira kita. Kita punya keluarga, punya ayah, punya ibu, punya abang, punya kakak, punya anak, punya saudara, punya keluarga. Nah, tiba-tiba salah seorang dari keluarga kita itu dicabut oleh Allah nyawanya, berarti kan diambil sama Allah. Boleh gak kita marah? Tidak, gak boleh kita marah. Kenapa? Karena itu milik Allah. Itu punya Allah. Jadi dia hanya mengambil yang punya dia, bukan punya kita. Yang ada sama kita itu adalah titipan, ya, hanya dititipkan saja. Tapi punya, kalau tukang parkir ketika diambil Hondanya dikasih duit 2.000, 3.000, 5.000, ya kan, sebagai uang parkirnya. Nah, kalau kita ketika Allah ambil milik Allah yang dititipkan ke kita, itu kira-kira kita dapat apa? Dapat apa? Pahala. Ya, dikasih itu sama Allah. Asal nggak marah-marah, asal nggak mengamuk, ya, asal nggak meratap, maka ketika Allah ambil punya Allah tadi yang dititipkan sama kita, maka Allah akan berikan pahala kepada kita. Ya. Jadi makanya kita nggak boleh marah-marah, ya, nggak boleh tidak terima terhadap keputusan yang Allah berikan. Wa makna lahu wa lahu ma a'ta, dan makna wa lahu ma a'ta anna ma wahabahu lakum laisa kharijan an mulkihi atau an milkihi, bahwa apa yang dia berikan kepada kalian bukan keluar dari hak miliknya. Ini sekarang Allah mau menjelaskan, Imam Nawawi mau menjelaskan walahu ma'a'ta. Apa makna walahu ma'a'ta? Bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kalian itu tidak keluar, ya, tidak keluar dari hak milik Allah. Jadi walaupun sudah diberikan Allah, bukan berarti itu tidak lagi menjadi milik Allah. Enggak. Karena diberikannya kepada kita itu hanya sementara, sebagai titipan. Bal huwa lahu subhanahu, bahkan itu miliknya sepenuhnya, ya, miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau miliknya, yaf'alu fihi ma yasha'u,
dia melakukan padanya, pada benda tersebut, apa-apa yang dia kehendaki. Jadi apapun yang dia kehendaki, ya Allah berhak untuk melakukannya, karena itu miliknya. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan tiap-tiap sesuatu di sisinya ada waktunya. Wa kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu, apapun itu, ya ada batasnya, ada batasnya. Jadi jangan kita merasa kitalah yang paling memiliki, nggak bisa. Ya. Kita bukan memiliki. Jadi jangan kita merasa kalau sudah di tangan kita udah nggak bisa lagi lepas dari kita, enggak. Ya. Jadi makanya yakin kita bahwasanya ini milik Allah. Maka kalau kita yakini ini semua adalah milik Allah, titipan bagi kita, kalau dia hilang, harta itu hilang atau diambil orang, keluarga itu meninggal dan lain sebagainya, kita tidak akan terlalu bersedih, tidak akan terlalu tenggelam dalam keputusasaan. Kita akan bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tajza'u, maka janganlah kalian kecewa. Ya, jangan kecewa ketika diambil. Fa inna man qabadahu qad qada ajaluhul musamma, maka sesungguhnya orang yang diambil oleh Allah itu qad qada ajaluhu, telah habis waktunya. Udah habis waktunya, enggak ada lagi. Ya, ibarat kalau makanan udah kadaluarsa. Kalau sudah kadaluarsa nggak boleh dimakan lagi. Lebih bagus ditarik, ya, nggak usah dijual lagi. Kenapa? Karena sudah habis. Nah, begitu juga lah. Kalau Allah mencabut nyawa salah seorang keluarga kita, ya itu tandanya sudah habis waktu orang tersebut hidup di dunia ini. Famuhalun ta'akhuruhu au taqaddumuhu anhu, maka muhalun mustahil ta'akhuruhu au taqaddumuhu, mengakhirkannya atau mendahulukannya. Fa idza alimtum hadza kullahu, maka apabila kalian mengetahui ini semua, fasbiru, maka sabarlah kalian. Wahtasibu, dan haraplah pahala dari sisi Allah. Ma nazala bikum, atas apa yang tertimpa kepadamu, yang Allah timpakan kepadamu. Jadi kesimpulannya, kalau kita sadar itu adalah titipan dari Allah, bukan punya kita, ketika Allah ambil, maka seharusnya kita tidak kecewa, tidak larut dalam kesedihan, tapi kita harus bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wa rawaina fi kitab an-Nasa'i bi isnadin hasan, dan kami riwayatkan di dalam kitab An-Nasa'i dengan sanad yang hasan, an Muawiyah bin Qurrah bin Iyas, dari Muawiyah bin Qurrah bin Iyas, an abihi radhiyallahu anhu, dari ayahnya radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqada ba'dha ashabihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan akan sebahagian sahabat-sahabatnya. Faqada, kehilangan, ya, hilang, mencari-cari, ya, enggak ketemu. Fasa'ala anhu, maka dia bertanya tentangnya. Faqalu, maka mereka menjawab, mereka sini sahabat-sahabat Nabi, ya Rasulullah, bunayyuhu alladhi ra'aitahu halaka, anak kesayangannya yang engkau lihat telah meninggal. Falaqiyahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menjumpai oleh Nabi akan sahabat yang anaknya meninggal dunia tadi. Fasa'alahu an bunayyihi, maka Nabi menanyakan tentang anak kesayangannya tadi, maksudnya anak kesayangan dari sahabatnya tadi. Fa'akhbarahu annahu halaka, maka sahabat tadi menyampaikan kepada Nabi bahwasannya dia anak kesayangannya tadi halaka, telah meninggal dunia. Fa'azzahu alaihi, maka Nabi pun bertakziah,
ya, bertakziah atasnya. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata. Nah, ini contoh takziah. Ini dicontohkan Nabi. Jadi ketika itu ada anak kesayangan dari salah seorang sahabat Nabi meninggal dunia. Lalu Nabi bertanya, "Iya meninggal anakmu?" "Iya ya Rasulullah, dia sudah meninggal dunia." Lalu Nabi pun mengatakan ini. Jadi ingat, takziah itu gak mesti datang ke rumah, ya. Takziah itu asal jumpa dengan orangnya lalu kita sampaikan ungkapan, doa, kata-kata, ya, itu sudah takziah namanya. Tidak mesti datang ke rumah, ya, namanya. Terkadang kita jauh, melalui telepon pun bisa. Itu sudah takziah juga namanya. Atau melalui pesan WA, ya, ketika di grup dibilang telah meninggal dunia fulan gitu kan. Lalu kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga dia diampunkan dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga, keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran dan ketabahan. Itu sudah takziah namanya, ya. Itu sudah takziah. Jadi jangan kita sangka, oh dia nggak takziah. Nggak takziah tanda kutip karena dia tidak datang ke rumah ahli musibah. Tidak, takziah itu nggak mesti datang, nggak mesti datang. Tapi kalau kita bisa datang, lebih bagus kita datang. Tapi kalau nggak bisa datang, nggak apa-apa. Takziah itu bisa dengan cara yang bermacam-macam. Ini contohnya. Nabi bertakziah, ya. Nabi katakan, "Ya fulan, ayyuma kana ahabbu ilaika an tumatta'a bihi umuraka aw la ta'ti ghadan baban min abwabil jannati illa wajadtahu qad sabaqaka ilaihi yaftahuhu laka." Ya fulan, wahai fulan, Nabi bertanya kepada dia, ayyuma kana ahabbu ilaika, mana yang kau lebih sukai? Ayyuma kana ahabbu ilaika, mana yang kau sukai? Antumatta'a bihi umuraka, bahwa kau bersenang-senang dengannya, dengan anak yang meninggal tadi. Umuraka, sepanjang hidupmu. Ya, misalnya umurnya dari sekarang, ya, sampai ke ajalnya, misalnya umurnya tinggal 30 tahun lagi misalnya. Kata Nabi, mana kau lebih suka kau bersenang-senang hidup dengan anakmu yang meninggal hari ini 30 tahun lagi ke depan, daripada aula ta'ti ghadan baban min abwabil jannah illa wajadtahu qad sabaqaka ilaihi yaftahuhu laka. Atau tidak engkau datang besok, tidak engkau mendatangi besok satu pintu dari pintu-pintu surga, kecuali engkau telah mendapati anak ini tadi, menjumpai anak ini tadi, qad sabaqaka, telah mendahuluimu, qad sabaqaka, telah mendahuluimu, ilaihi, kepadanya, yaftahuhu laka, membukakan kepadamu, membukakan pintu surga. Punya situ balik kepada babul jannah, ya, pintu surga. Buya ringkas bahasanya dengan bahasa kita. Mana kamu lebih suka hidup beberapa tahun lagi dengan anakmu sampai habisnya umurmu di dunia ini, atau kamu redha, kamu ikhlas, kamu sabar atas kematiannya hari ini, tapi nanti di akhirat ketika kau masuk surga, dia sudah menunggumu di depan pintu surga, membukakan pintu untukmu. Mana yang kau lebih suka? Nah, itu Nabi bertanya kepada sahabatnya yang anaknya meninggal dunia. Itu cara Nabi, salah satu cara Nabi bertakziah. Jadi Nabi bilang, mana kau pilih? Mau hidup dengan anakmu sampai kau mati,
atau dia meninggal hari ini lalu kau ikhlas, kau bersabar, tapi nanti di akhirat ketika kau masuk surga, dia sudah menunggu di depan pintu surga, membukakan pintu surga untukmu. Mana yang kau lebih pilih? Qala, maka dia pun menjawab, ya Nabi Allah, bal yasbiquni ilal jannati fayaftahuha li ahabbu ilayya. Nah, itu kata sahabatnya tadi, kata sahabat yang anaknya meninggal dunia. Apa katanya? Wahai Nabi Allah, bal yasbiquni, bahkan dia mendahuluiku ke dalam surga, kemudian dia membukakan surga itu untukku, fayaftahuha li, maka dia membukakan surga itu untukku, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai. Qala, maka Nabi pun menjawab, fadzalika lak, maka itulah untukmu. Ya. Jadi mana kau lebih suka, hidup sama anakmu sampai akhir hayatmu, atau ikhlas kau dengan kematiannya hari ini, tapi nanti di surga dia membukakan pintu surga untukmu? Apa kata sahabat tadi? Aku lebih suka dia membukakan pintu surga untukku ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Kalau begitu, itulah yang akan kau alami nanti. Berarti apa? Anaknya masuk surga dan ayahnya sahabat Nabi ini tadi juga masuk surga. Nah, ini contoh takziah. Contoh takziah itu seperti itu, ya, membuat hati orang yang tertimpa musibah itu merasa nyaman, merasa tenang, begitu. Wa rawal Baihaqi bi isnadihi fi manaqib Syafi'i rahimahullah, dan meriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanadnya di dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Ini ada salah satu kitab namanya Manaqib Asy-Syafi'i, keistimewaan Imam Asy-Syafi'i, ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Enggak terlalu tebal ini ya kitabnya, kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Jadi ini disebutkan oleh Imam Baihaqi, anna Syafi'iyya balaghahu anna Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu mata lahu ibnun fajazi'a alaihi Abdurrahman jaza'an syadidan. Bahwasanya Imam Syafi'i sampai kabar kepada Imam Syafi'i, anna Abdurrahman bin Mahdi, bahwasanya Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah mata lahu ibnun, meninggal baginya anak, maksudnya meninggal anaknya, ya. Jadi sampai kabar kepada Imam Syafi'i bahwa putra dari Abdurrahman bin Mahdi meninggal dunia. Fajazi'a alaihi, maka dia kecewa atasnya, sangat-sangat kecewa, yaitu Abdurrahman bin Mahdi sangat kecewa. Jaza'an syadidan, dengan kecewa yang bersangatan, maksudnya kayak nggak terimalah anaknya meninggal dunia. Fab'atha ilaihi Syafi'i rahimahullah, maka mengirimlah kepadanya oleh Imam Syafi'i rahimahullah, mengirim surat, ya, mengirim utusan. Apa isi suratnya? Ya akhi, wahai saudaraku, yaitu Abdurrahman bin Mahdi, wahai saudaraku, azzi nafsaka bima tu'azzi bihi ghairaka, berbelasungkawalah kamu terhadap dirimu seperti engkau berbelasungkawa kepada orang lain. Ya. Jadi maksudnya sedihlah kau sekarang, gak apa-apa. Sama ketika orang lain menampakkan musibah, kau pun akan datang bertakziah kepadanya untuk menunjukkan kau pun menyokong dia, mendukung dia. Wastaqbih min fi'lika ma tastaqbihuhu min fi'li ghairika, dan anggaplah buruk dari perbuatanmu apa yang engkau anggap buruk dari perbuatan orang lain. Jadi apa yang kau lakukan kepada dirimu, yang kau anggap buruklah apa yang kau lakukan pada dirimu, jika kau merasakan
perlakuan orang kepadamu pun buruk. Contoh, ketika orang berbohong kepada kita, kita merasa perbuatan kawan kita itu buruk atau tidak? Buruk, ya. Maka jangan kita berbohong. Kenapa? Karena itu juga buruk untuk diri kita. Jadi ketika orang tertimpa musibah, lalu dia meratap, putus asa, tidak terima dengan takdir Allah, itu perbuatan buruk atau tidak? Buruk. Maka ketika kita mendapatkan musibah, maka kita pun jangan lakukan hal itu supaya tidak buruk bagi kita. Itu maksudnya azzi nafsaka lima tu'azzi bihi ghairak wastaqbih min fi'lika ma tastaqbihu min fi'li ghairika. Itu maksudnya, ya. Wa'lam anna amaddal masaibi faqdu sururin faqdu, ya, itu masdar dari faqada. Apa tadi faqada? Hilang. Masdarnya faqadan, ya, bukan faqad ini, ya, bukan faqad. Dari mana kita tahu ini bukan faqad, Bu, ya? Karena setelahnya bukan fi'il. Karena qad itu hanya masuk kepada fi'il. Kalau enggak fi'il madhi, fi'il mudhari. Sedangkan surur itu adalah isim, ya. Jadi wa'lam anna amaddal masaibi faqdu sururin. Faqdu dirafa'kan menjadi ism khabaruha dari anna. Ketahuilah bahwasannya yang paling pahit, musibah yang paling pahit adalah faqdu sururin, hilangnya kebahagiaan. Musibah yang paling pahit itu adalah hilangnya kebahagiaan. Wa irmanu ajrin, dan terhalangnya pahala. Jadi musibah yang paling pahit, musibah yang paling berat adalah hilangnya kebahagiaan dari kita. Hari-hari tidak bahagia, sedih aja, bad mood aja, ya. Atau bad mood, ya. Apanya perasaannya lagi tidak enak, ya. Selalu kayak gitu aja, itu musibah itu. Musibah yang paling berat. Makan pun tak enak, ngomong pun tak enak, senyum pun tak bisa. Orang datang, ya, senyum, Randy apa kabar? Cuma karena Randy lagi tidak dengan mood yang baik, mau senyum saja pun tak bisa. Ya. Itulah sebaik-baik musibah, hilangnya kebahagiaan. Makanya kita bahagia saja hidup di dunia ini, ya. Kayak manapun keadaannya bahagia saja. Karena ketika kebahagiaan itu hilang, yang baik-baik pun sama kita rasanya nggak baik. Contoh lagi kayak anak-anak yang baru-baru ini kan, ya lah. Ini mereka bajunya baru diberikan sama orang tuanya, sarungnya baru, apalagi celananya baru, sendalnya baru, semuanya baru. Tapi yang baru-baru itu yang diberikan kepada dia nggak terasa bahagia dia. Kenapa? Karena dia sedang bad mood, ya, sedang sedih dia, berpisah dengan orang tuanya. Padahal kita kalau diberikan baju sama orang tua, senang kali kita, senang kan. Dikasih jajan, kalau di rumah dulu nggak ada pala dikasih jajan sama orang tuanya. Pas masuk ke pesantren, dikasih 100.000, 1 minggu 100.000. Nggak pala bahagia dia. Kenapa? Karena sedang bad mood, gitu. Ya, jadi musibah yang paling pahit adalah faqdu sururi, hilangnya kebahagiaan dari hati kita. Ya, makan enak pun rasanya kayak makan racun. Enak ya makan ini, menunya enak ya, cuma kayak makan racun. Mandi pakai air dingin rasanya kayak mandi pakai air yang baru mendidih. Gak enak aja rasanya, semua gak enak. Itulah musibah yang paling berat. Wa irmanu ajrin, terhalangnya pahala, tak dapat pahala. Sholat dia tapi tak dapat pahala, sedekah dia tapi tak dapat pahala. Inilah musibah yang paling berat, yang dua ini. Hilangnya kebahagiaan dan terhalangnya pahala.
Fakaifa idza jtama'a ma'aktisabi wizrin. Bagaimana pula kalau keduanya ini gabung? Mana keduanya gabung? Tidak bahagia, lalu terhalang pahala. Udahlah kita dapat dua musibah ini, kemudian ma'aktisabi wizrin, tapi tetap juga dapat dosa. Udahlah gak bahagia, tak dapat pahala, berdosa pula. Bagaimana lah itu? Itu kata Imam Syafi'i kepada kawannya yang sedang tertimpa musibah tadi. Di mana dapat dosanya? Ya ketika dapat musibah dia tidak sabar. Dia memberontak, tidak terima takdir Allah. Ya, maka dia dapat dosa lah. Jadi tiga dia dapatnya jadinya. Udahlah hilang kebahagiaan, terhalang pahalanya, dapat dosa pula. Rugi kita. Itulah yang disampaikan Imam Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Fatanawal hazzaka ya akhi, maka raihlah bahagianmu wahai saudaraku. Idza qaruba minka, apabila dekat darimu, qabla an tatlubahu, sebelum engkau memintanya, wa qad na'a anka, dan sungguh menjauh ia darimu. Alhamakallahu indal masaibi sabra, semoga Allah mengilhamkan kepadamu ketika mendapat musibah akan kesabaran. Maksudnya semoga Allah memberikanmu kesabaran ketika dapat musibah. Wa ahwazalaka wa ahwazalana walaka bisabri ajra, dan Allah memberikan kepada kita dan kepadamu dengan sebab sabar itu pahala. Wa kataba ilaihi, dan dia pun menulis kepadanya, ditulis syair oleh Imam Syafi'i khusus untuk sahabatnya Abdurrahman bin Mahdi. Apa kata Imam Syafi'i? Inni mu'azzika la anni ala thiqatin minal khuludi walakin sunnatud dini. Famal mu'azza bibaqin ba'da mayyitihi walal mu'azzi walau asya ila hini. Imam Syafi'i ini di samping dia ulama besar, ahli hadis, ahli fiqh, ulama pertama yang membuat usulul fiqh, ya, itu adalah Imam Asy-Syafi'i. Tapi beliau juga ahli syair. Jadi ada satu kitab khusus ditulis di situ syair-syair yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Nama kitabnya Diwanus Syafi'i. Ya, namanya apa? Diwan, ya, Diwanus Syafi'i. Jadi ini salah satu syair Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Inni mu'azzika, sesungguhnya aku bertakziah kepadamu. Aku memberikan takziah kepadamu, memberikan kata-kata sabar kepadamu. La anni ala thiqatin minal khuludi, tidak bahwasannya aku yakin atas kekal. Maksudnya bukan berarti aku kekal gak mati-mati. Aku bertakziah kepadamu bukan berarti aku kekal tak mati-mati, bukan. Walakin sunnatud dini, akan tetapi itu adalah sunnah agama. Bertakziah itulah perintah agama kita. Bukan karena aku merasa tengoklah aku gak mati-mati, bukan kayak gitu ya. Jadi kita bertakziah itu karena begitulah perintah agama kita. Begitulah alam semesta ini berputar atas kehendak Allah. Ada yang hidup, ada yang mati, ada yang lahir, ada yang meninggal. Begitulah sunnatullah, ya. Famal mu'azza bibaqin ba'da mayyitihi, maka tidaklah mu'azza, orang yang ditakziahi, bibaqin, akan kekal, ba'da mayyitihi, setelah mayitnya. Jadi orang yang ditakziahi, yaitu ahli musibah, misalnya seseorang meninggal anaknya, bukan berarti ayahnya ini akan kekal gak mati-mati lagi karena anaknya sudah mati, enggak.
ayahnya pun nanti akan mati kalau sudah tiba ajalnya. Ya. Jadi semua ini akan mati. Tidaklah orang yang ditakziahi itu kekal pula setelah mati orang yang disayangnya tadi. Walal mu'azzi, dan begitu juga lah orang yang bertakziah, walau asya ila hini, walaupun dia masih hidup beberapa saat lagi. Jadi walaupun kita masih hidup beberapa saat lagi, kita akan mati juga. Ya, ini syairnya Imam Asy-Syafi'i. Wa kataba rajulun ila ba'di ikhwanihi yu'azzihi bi banihi, dan menulis surat oleh seorang lelaki kepada sebahagian saudara-saudaranya bertakziah dengan kematian anaknya. Amma ba'du, nah ini contoh takziah juga. Dia nggak bisa datang, jadi hanya dengan menulis surat, tulis surat saja. Fa innal walada ala walidihi ma 'asha huznun, fa idza qaddamahu fa salatun wa rahmatun, fala tajza' ala ma fataka min huznihi wa fitnatihi, fala tudayyi' ma 'awwadaka Allah min salatihi wa rahmatihi. Fa innal walada, maka sesungguhnya anak, ala walidihi, atas orang tuanya, ma'asya huznun, sepanjang hidupnya. Ma'asya, sepanjang hidup. Huznun adalah kesedihan, wa fitnatun, dan fitnah. Jadi anak itu kepada orang tuanya itu adalah fitnah. Maksud fitnah itu kayak mana, Bu ya? Gue kasih contoh ini. Ini ada orang tua baru atau enggak di sini, enggak tahu ya. Kalau ada, dengarkan ya. Anak kita itu adalah fitnah. Contoh, fitnah itu bukan kita difitnah, bukan ya. Fitnah itu maksudnya ujian, cobaan. Misalnya ini anak kita nanti datang jumpa sama kita, lalu dia menangis meronta-ronta. Ma, enggak tahan aku di sini saja. Enggak bisa bernapas aku, sesak dadaku kayak dicucuk-cucuk katanya. Kalau makan nyangkut di tenggorokanku, macam mana nanti kata dia. Ya. Lalu ibu terbawa suasana. Sedih kalilah anakku ini. Susah kalilah dia rasanya ini. Lalu ibu perturutkanlah keinginan anak tadi. Nah, itulah fitnah tadi. Jadilah, ya, itulah fitnah tadi. Jadi makanya kata-katanya adalah apa? Anak itu adalah fitnah. Lagi hidup anak itu, masih hidup anak itu, maka anak itu adalah ujian bagi orang tuanya. Sabar gak kita dalam mendidik dia? Sabar gak kita dalam membesarkan dia supaya jadi anak yang saleh? Itu kalau dia masih hidup. Fa idza qaddamahu fa salatun wa rahmatun. Apabila dia mendahuluinya, maksudnya anak meninggal duluan daripada orang tuanya, fa salatun wa rahmatun, maka itu adalah ampunan dan rahmat dari Allah. Jadi kalau anak kita meninggal dunia duluan dari kita, itu adalah ampunan Allah bagi kita. Itu adalah rahmat Allah bagi kita. Di mana ampunannya? Di mana rahmatnya? Kalau kita sabar. Sabar kita, maka itu adalah ampunan dari Allah. Fala tajza', maka janganlah kamu kecewa. Ala ma fataka min huznihi wa fitnatihi, atas yang hilang darimu dari kesedihannya dan fitnahnya. Jadi nggak usah pala sedih-sedih kali. Yang hilangkan fitnahnya, yang hilangkan ujiannya, tapi diganti oleh Allah dengan ampunan. Fala tudayyi' ma 'awwadaka Allahu min salatihi wa rahmatihi. Maka janganlah kau hilangkan, kau abaikan apa yang Allah gantikan untukmu dari ampunannya dan rahmatnya. Ini contoh-contoh ucapan-ucapan takziah. Jam berapa? Sudah jam berapa? 10, pas. Ya, kita baca sekali lagi. Wa qala Musa bin al-Mahdi li Ibrahim bin Salim wa 'azzahu bi banihi, dan berkata Musa bin Mahdi kepada Ibrahim bin Salim, dan dia bertakziah dengan kematian anaknya.
asarraka wa huwa baliyatun wa fitnatun wa ahsanaka wa huwa salawatun wa rahmatun. Asarraka dia membahagiakanmu, wa huwa baliyatun wa rahmatun, dan dia itu adalah cobaan dan fitnah. Wa ahzanaka, dan dia membuatmu sedih, wa huwa salawatun wa rahmatun, dan itu adalah ampunan dan rahmat. Allah membuatmu bahagia, itu adalah ujian, cobaan. Kamu bisa tetap ingat kepada Allah atau tidak. Ketika Allah memberikan kita nikmat, ya, Allah berikan kita anak, bisa nggak kita mendidik anak itu dengan baik? Allah berikan kita harta, bisa nggak kita jadi tidak sombong? Ya, itu ujian. Jadi Allah membahagiakan kita. Sebenarnya di sisi lain Allah sedang menguji kita. Sebaliknya Allah memberikan kesedihan kepada kita, di sisi lain Allah memberikan ampunan dan rahmatnya kepada kita. Begitulah yang harus kita pahami. Wa azza rajulun rajulan faqala, dan bertakziah seorang lelaki kepada seorang lelaki, maka dia pun berkata, alaika bitaqwallahi wa sabri fihi, kamu harus bertakwa kepada Allah dan bersabar padanya. Ya'khudul muhtasibu wa ilaihi yarja'ul jazi'u, dia memberikan pahala kepada orang yang mengharapkan pahala, dan kepada Allah lah, kepada Allah lah yarji'ul jazi'u, kembali orang-orang yang kecewa. Ya, walaupun kita kecewa, walaupun kita sedih ketika mendapatkan musibah, tetap nanti kita kembalinya kepada Allah juga. Wa azza rajulun rajulan faqala, dan bertakziah seorang lelaki kepada seorang lelaki, maka dia pun mengatakan, inna man kana laka fil akhirati ajra khairun mimman kana laka fid dunya surura. Sesungguhnya orang yang engkau miliki di akhirat sebagai pahala itu jauh lebih baik daripada orang yang engkau miliki di dunia hanya sekedar kebahagiaan. Nah, ini kata-katanya indah-indah ini. Jadi kau punya orang, maksudnya punya orang itu berarti mungkin ayah kita, emak kita, abang kita, kakak kita, adik kita, anak kita, kakek, nenek, keluarga, sahabat, orang yang kita kenal, itu orang yang kita punya. Orang yang kita punyai itu sebagai pahala bagi kita di akhirat, itu lebih baik daripada kita punya orang-orang itu hanya sekedar happy-happy di dunia tapi jadi azab di akhirat. Ya, ketawa-ketawa kita happy-happy, jalan-jalan, shopping ke kota, belanja, beli ini, beli itu, happy, semua keluarga happy. Tapi dosa. Kenapa? Karena uangnya uang yang haram. Bahagia tapi dosa. Jadi lebih baik orang yang kita punya itu menjadi pahala bagi kita di akhirat. Salah satu upayanya adalah ketika diambil Allah orang tersebut, maka kita pun bersabar. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu dafana ibnan lahu wa dhahika 'inda qabrihi, bahwasanya dia menguburkan putranya Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, anak Umar bin Khattab. Meninggal anaknya, lalu dikuburkan oleh beliau. Setelah dikuburkan, wa dhahika 'inda qabrihi, dan dia tertawa di samping kuburan anaknya tadi. Tertawa, tersenyum Abdullah bin Umar setelah menguburkan anaknya. Faqila lahu, maka ditanyalah dia, atadhaku indal qabri, engkau tertawa, engkau tersenyum di samping kuburan? Kata orang yang melihat Abdullah bin Umar itu, qala, maka Abdullah bin Umar pun menjawab, aradtu an urghiba anfas syaitan, aku mau menghinakan syaitan. Maksudnya menghinakan syaitan itu kan, syaitan ketika kita dapat musibah, dia akan berupaya membuat iman kita hancur. Ayo memberontak, ayo meratap, ayo kita mengatakan kepada Allah, Allah tidak adil,
Allah itu nggak sayang sama kita. Ayo ucapkan kita. Itu usaha setan ketika kita mendapatkan musibah. Tapi Abdullah bin Umar dia tersenyum supaya apa? Supaya setan pun terhina. Begitu. Wa an Ibnu Juraij rahimahullah qala, dari Ibnu Juraij rahimahullah dia berkata, ma lam yata'azza 'inda musibatihi bil ajri wal ihtisabi sala kama taslul bahaimu. Orang-orang yang tidak bertakziah dengan musibahnya lalu dia tak mendapatkan pahala. Jadi orang terkena musibah lalu dia tak dapat pahala, maka orang itu diibaratkan oleh Ibnu Juraij sala kama taslul bahaimu. Orang itu membabi buta seperti hewan. Ya, membabi buta. Maksudnya dia akan melakukan hal-hal yang di luar iman, di luar agamanya. Ya. Dia akan memberontak, akan melawan, akan menyalahkan Allah, menyalahkan takdir. Bahkan yang paling parahnya mungkin dia bunuh diri sendiri, nggak terima dia kan dia sendiri yang bunuh diri. Gitu. Atau dia aku nggak percaya lagi sama Allah. Nah itu bahaya, naudzubillah. Ya. Wa an Humayd al-A'waj qala, dan dari Humayd al-A'waj dia berkata, ra'aitu Sa'id bin Jubair rahimahullah yaqulu fi banihi wa nazara ilaihi. Aku melihat Sa'id bin Jubair rahimahullah dia berkata pada anaknya dan melihat kepadanya, inni la'alamu khaira khullatin fik. Qila ma hiya? Qala yamutu fa'ahtasibuhu. Sesungguhnya aku mengetahui yang lebih baik, perhiasan yang lebih baik padamu. Khairu khullatin, perhiasan yang lebih baik padamu. Qila, ditanya, ma hiya? Apa itu perhiasan yang paling baik? Qala yamutu fa'ahtasibuhu. Dia meninggal dunia lalu aku mengharapkan pahala dari Allah dengan sebab kesabaran. Wa 'anil Hasan al-Basri rahimahullah, dan dari Hasan al-Basri rahimahullah, anna rajulan jazi'a ala waladihi, bahwasanya ada seorang lelaki yang kecewa, sedih atas kematian anaknya. Wa syaka dzalika ilaihi, dan dia mengadu kepada Hasan al-Basri. Faqala al-Hasan, maka berkatalah Hasan al-Basri, kana ibnuka yaghibu 'anka. Bukankah anakmu itu lebih sering tidak bersamamu? Anakmu lebih sering kan tidak bersamamu? Qala na'am. Orang tadi menjawab, iya. Kanat ghaibatuhu aktsara min hudurihi. Ketidakbersamaan dia denganku lebih banyak daripada kami bersama, daripada hadirnya. Ghaibnya lebih banyak daripada hadirnya. Qala, maka Hasan al-Basri pun menjawab, fatrukhu ghaiban. Biarkanlah dia ghaib, biarkanlah dia tidak bersamamu. Fa innahu lam yaghib 'anka. Sesungguhnya dia tidaklah ghaib darimu. Ghaibatul ajri laka fiha a'zamu min hadhihi. Hilangnya pahala itu lebih besar daripada hilangnya anakmu. Faqala ya Aba Sa'id, maka berkata dia, wahai Aba Sa'id, hawwanta 'anni wajdi 'ala bani. Engkau telah meringankan rasa rinduku atas anakku. Ini semua ucapan-ucapan takziah ya. Jadi enggak pala Buya bahas lagi, Buya cepatkan saja. Wa an Maimun bin Mihran, dan dari Maimun bin Mihran qala, dia berkata, azza rajulun Umar bin al-Aziz radhiyallahu anhu ala banihi Abdul Malik radhiyallahu anhu. Bertakziah seorang lelaki kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu atas kematian anaknya yang bernama Abdul Malik radhiyallahu anhu. Faqala Umar, maka berkata Umar bin Abdul Aziz ya, bukan Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Al-amru alladhi nazala bi Abdul Malik amrun kunna na'rifuhu. Perkara yang terjadi atau yang turun kepada anakku Abdul Malik adalah perkara yang kami ketahui sejak dulu. Falamma waqa'a, maka manakala terjatuh atau terjadi, lam nungkirhu, kami tidak mengingkarinya. Wa an Bishrin bin Abdullah qala, dan dari Bishrin bin Abdullah dia berkata, qala Umar bin Al-Aziz ala qabri ibnihi Abdul Malik faqala, berkata Umar bin Abdul Aziz
di tepi kuburan putranya yang bernama Abdul Malik. Dia berkata, rahimakallahu ya bunayya, faqad kunta sarran mauludan wa barran nashi'an, ma uhibbu anni da'autuka fa'ajabtani. Ini ucapan Umar bin Abdul Aziz di sisi kuburan anaknya. Apa kata beliau? Ya rahimakallahu ya bunayya, semoga Allah merahmatimu wahai anakku. Faqad kunta sarran mauluda, sesungguhnya engkau dulu adalah sarran, membahagiakan, mauluda, saat dilahirkan. Waktu kau lahir dulu bahagia semua, aku bahagia, emakmu bahagia, keluarga bahagia semuanya. Wa barran nasyi'an, dan engkau menjadi anak yang berbakti. Nasyi'an, tumbuh. Jadi tumbuh besar Abdul Malik ini menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti. Wa ma uhibbu, dan apa saja yang aku cintai, anni da'autuka, bahwa aku memanggilmu, menyerumu, fa'ajabtani, maka engkau menjawabku. Salah satu yang paling bahagia dirasakan oleh Umar bin Abdul Aziz mempunyai anak bernama Abdul Malik ini. Setiap kali dipanggil, "Hai Abdul Malik," langsung menjawab. "Hai Abdul Malik," langsung menjawab. "Abdul Malik, buat dulu itu," langsung dibuat. "Abdul Malik, kau baca dulu ini," langsung dibaca. Nah, itulah salah satu momen-momen bahagia Umar bin Abdul Aziz kepada anaknya. Wa an Maslamah qala, dan dari Maslamah dia berkata, lamma mata Abdul Malik bin Umar, ketika meninggal Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, kasyafa abuhu an wajhihi, membukalah oleh ayahnya akan wajahnya. Sudah dikafani atau sudah ditutup pakai kain, lalu dibukalah oleh Umar bin Abdul Aziz wajah anaknya tadi. Waqala, dan dia berkata, rahimakallahu ya bunayya, semoga Allah merahmatimu wahai anakku. Faqad sumirtu bika yauma busyirtu bik, maka sesungguhnya aku telah bahagia dengan sebabmu pada hari aku didapatkan kabar gembira dengan kelahiranmu. Walaqad umirtu masruran bika, dan sesungguhnya aku telah dibahagiakan sepanjang hidupku. Wa ma atat alayya sa'atun ana fiha asarru min sa'ati hadhihi, dan tidak datang atasku saat-saat yang lebih bahagia daripada saat-saatku saat ini. Ama wallahi in kunta la tad'u abaka ila jannah, apakah tidak wallahi engkau bisa mengajakku nanti masuk ke dalam surga. Ini doanya juga, bisa enggak nanti wahai anakku kau ajak aku nanti ke dalam surga, katanya. Qala Abu Hasan al-Madaini, berkata Abu Hasan al-Madaini, dakhala Umar bin Aziz ala bnihi fi waj'ihi faqala, masuk Umar bin Abdul Aziz atas anaknya yang sedang dalam keadaan sakit parah. Faqala ya bunayya, maka dia berkata, ya bunayya, kaifa tajiduka, bagaimana keadaanmu sekarang? Qala ajiduni fil haqqi, tak lama lagi wahai ayahku meninggallah aku ini, tak lama lagi, dekat ini waktuku. Kira-kira kayak itulah kata anaknya. Qala ya bunayya, la an takuna fi mizani ahabbu ilayya min an akuna fi mizani, wahai anakku, bahwa engkau berada di dalam timbanganku lebih aku cintai daripada aku berada pada timbanganmu. Maksudnya, kalau kau meninggal dunia duluan, kamu sabar, aku sabar, maka kau akan masuk ke dalam mizan timbangan pahala bagiku. Itu lebih aku cintai daripada aku meninggal duluan, lalu kau tidak sabar, maka itu nanti akan menjadi dosa bagiku. Itu kata beliau. Faqala ya abati, li an yakuna ma tuhibbu ahabbu ilayya min an yakuna ma uhibbu. Wahai ayahku, bahwa apa yang engkau cintai itu lebih aku cintai daripada apa yang aku cintai. Itu kata anak Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Wa an Juwairiyah bin Asma' an ammihi anna ikhwatan thalathan syahidu yawma tustan fastushhidu. Dan dari Juwairiyah bahwasannya ibnu Asma, anak Asma, dari ayah dari pamannya, bahwasannya ada 3 orang bersaudara mati syahid di hari Tustan.
Tustar itu satu kota yang ada di Khorasan, ya, yang ada di Khorasan. Tustar ini adalah kota yang sudah ditaklukkan 2 kali. Ya. Nah, peperangan Yaumut Tustar itu adalah penaklukan kota Tustar yang kedua yang terjadi pada tahun ke-17 Hijriah pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan pemimpin perang yaitu Abu Musa al-Ash'ari, ya, Abu Musa al-Ash'ari. Jadi ada 3 orang pemuda, 1 ayah 1 ibu kandung 3 orang ini ikut perang Tustar waktu itu. Kemudian ketiganya meninggal dunia, syahid dalam peperangan itu. Jadi ibunya ini fakharajat ummuhum yawman ila suqi. Maka keluarlah ibunya suatu hari ke pasar li ba'di sya'niha karena ada urusan. Fatalaqaha rajulun hadara Tustar. Maka dia berjumpa dengan seseorang yang ikut berperang di perang Tustar. Fa'arafathu, maka dia pun mengenalinya. Fasa'alathu, maka dia pun bertanya kepadanya an umuri baniha, tentang perkara anaknya, tentang keadaan anaknya yang mati syahid di perang Tustar tadi. Faqala, maka orang tadi pun menjawab ustushhidu, mereka telah mati syahid. Faqala, maka ibunya bertanya lagi muqbilina aw mudbirin, mereka itu matinya saat maju menyerang atau saat mundur mau melarikan diri? Itu ditanya ibunya. 3 anaknya meninggal dunia, ya. Jadi dia pergi ke pasar, jumpa dengan orang yang ikut perang Tustar tapi selamat, tidak meninggal. Jadi tanya sama ibunya, kayak mana anakku mati syahid itu? Kata orang tadi, mereka 3-tiganya mati syahid. Iya, kayak mana mati syahidnya? Mati syahidnya sedang maju untuk melawan musuh atau mundur untuk menyelamatkan diri karena mau lari. Apa kata orang tadi? Qala muqbilin, mereka meninggalnya saat maju berperang. Qala alhamdulillah, ibunya pun berkata alhamdulillah. Nalul fauza, mereka telah mencapai kemenangan. Wa hatud dimara, dan mereka telah mengorbankan diri untuk keluarganya. Binafsi, dengan diriku, mereka, wa abi wa ummi, ayahku dan ibuku. Qultu ad-dimara bi kasri dzalil mu'jamati, aku mengatakan ad-dimar dengan mengkasrahkan dal yang bertitik 1 di atas. Wa huwa ahlul rijali, wa hum ahlul rijali, mereka adalah keluarga laki-laki. Wa ghairuhum, dan selainnya, mimma yahiqu alaihi an yahmiyahu, yang layak atau yang patut untuk dijaganya. Jadi hatud dimar itu keluarga. Jadi dia mengorbankan dirinya untuk keluarganya. Wa qawluhu hatu ay hafizu wa ra'u, dan perkataannya hatu itu artinya adalah hafizu, ya, memelihara, menjaga. Wa mata ibnu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fa ansyada, dan meninggallah anak putra dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu fa ansyada, maka dia pun bernasyid. Meninggal putra Imam Syafi'i, dia punya anak, meninggal dunia. Ketika meninggal dunia anaknya, ditulislah syair oleh Imam Syafi'i, satu syair. Apa itu? Wa maddahru illa hakadha fastabir lahu raziyatu malin aw firaqu habibi, dan tidaklah masa itu kecuali seperti ini, maka bersabarlah. Raziyatu malin, habisnya harta, aw firaqu habibi, atau berpisahnya orang yang kita cintai. Jadi dunia ini kayak inilah, ya kan? Ya, berpisah dengan orang yang kita cintai, harta yang sudah kita cari habis, ya begitulah dunia, kata Imam Syafi'i. Qala Abu Hasan al-Madaini, berkata Abu Hasan al-Madaini, mata al-Hasan walidu Ubaidillah bin al-Hasan, wa Ubaidullah yawma idin qadi al-Basrah wa amiruha, fakathura man yu'azziha, fadhakaru ma yatabayyanu bihi jaz'u ar-rajuli min sadrihi, فأجمعوا على أنه إذا ترك شيئا كان يصنعه فقد جزع. Meninggal dunia Hasan, orang tua Ubaidillah bin Hasan. Wa Ubaidullah, dan Ubaidullah ketika itu adalah qadi negeri Basrah, pemimpin.
ya pemimpin atau gubernur negeri Basrah. Fakathura man yu'azzihi, maka banyaklah orang yang bertakziah kepadanya. Jadi meninggal ayah gubernur, ya tentu ramailah orang yang bertakziah, kan begitu. Ya, jadi banyak orang yang bertakziah. Fadzakaru ma yatabayyanu bihi jaz'u ar-rajuli min sabrihi. Maka orang-orang yang bertakziah ini pun bercerita menyebutkan ciri-ciri orang yang putus asa, yang tidak sabar. Fa'ajma'u ala annahu, maka mereka pun bersepakat atas bahwasannya idza taraka syai'an, kalau Ubaidillah ini meninggalkan sesuatu, kana yasna'uhu, yang biasa dia lakukan, faqad jazi'a, berarti dia telah bersedih. Jadi maksudnya Ubaidillah tadi kan dia pemimpin, gubernur. Kalau gara-gara meninggal itu ayahnya, lalu dia tidak mengayomi masyarakatnya lagi, berarti dia sudah putus asa. Nah, itu kata orang-orang yang bertakziah kepadanya. Qultu wal atharu fi hadzal babi katsiratun, aku mengatakan athar, cerita-cerita pada bab ini sangat banyak. Wa inna ma dzakartu hadhihi al-ahrufa, dan sesungguhnya aku sebutkan ini sebahagian, li'alla yakhluwa hadzal kitabi min al-isharati ila tarafin min dzalika, supaya tidak sunyi kitab ini dari menunjukkan kepada bahagian-bahagian itu. Wallahu a'lam. Sampai di sini saja dulu, insyaallah kita akan bahas minggu depan tentang faslun fil isyarati ila ba'di ma jara min al-qawa'id fil Islam, tentang penyakit taun yang pernah terjadi sebelum ini, ya. Nah, insyaallah itu akan kita pelajari nanti di minggu depan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.